Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat 84 di dalam surat Al-Anbiya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatam min indina wa dzikra lil abidin, yang artinya, maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya padanya. Kemudian kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai satu rahmat dari sisi kami untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ihya diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i beliau pernah ditanya, wahai Imam Asy-Syafi'i, manakah yang lebih utama antara sifat sabar atau cobaan, menjalani sebuah cobaan, atau sebuah kedudukan? Dari 3 itu yang paling utama yang mana? Imam Asy-Syafi'i kemudian menjawab, tamkin atau kedudukan yang baik itu merupakan derajat para nabi, dan kedudukan yang baik hanya bisa didapatkan setelah berhasil melalui sebuah ujian. Jika seseorang mendapatkan cobaan, dia bersabar, dan jika dia bersabar maka dia akan mendapatkan kedudukan yang baik. Sebagaimana Allah memberikan cobaan kepada Nabi Musa, setelah itu dia memberinya kedudukan yang baik. Sebagaimana Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub, kemudian Allah memberinya kedudukan yang baik. Begitu juga Allah memberikan cobaan kepada Nabi Sulaiman, kemudian dia memberinya kedudukan yang baik sekaligus kerajaan. Jadi ayat yang kita bahas ini merupakan ayat dari sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Kalau lengkap ayatnya, pembahasan Nabi Ayub itu, Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatam min indina wa dzikra lil abidin. Jadi Nabi Ayub itu, ingatlah ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sedang mengalami penyakit atau aku sedang dalam keadaan sakit. Sedangkan engkau zat yang maha menyayangi, zat yang maha arhamur rahimin. Dengan Nabi Ayub mengadu begitu,
Allah langsung fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Seketika Allah menghilangkan penyakitnya, Allah mengabulkan doa Nabi Ayub, dan Allah mengembalikan keluarganya dan harta serta seluruhnya. Kalau dalam beberapa kitab tafsir, di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam beberapa kitab tafsir yang lain, ada riwayat bahwasanya Nabi Ayub itu beliau mengalami sakit. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan riwayat itu 7 tahun, bahkan ada yang mengatakan selama 18 tahun. Nabi Ayub ini adalah sosok yang sangat sabar dan dia sangat mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabarannya dan rasa mudah bersyukurnya ini sampai begitu masyhur di langit. Seakan-akan tidak ada makhluk yang kesabarannya itu seperti Nabi Ayub. Maka iblis kemudian dia itu mengejek Ayub, dia itu disebut orang yang paling sabar, belum teruji karena belum pernah mendapatkan ujian. Ya Allah, coba kalau memang dia itu diuji dalam keadaan paling kritis, dia bisa nggak bersabar? Akhirnya memang Allah mengizinkan kepada iblis untuk menggoda Nabi Ayub ini. Anak-anaknya semuanya wafat. Tapi Nabi Ayub itu beliau tetap sabar dan bahkan beliau itu tetap memuji Allah. Istrinya itu banyak, karena beliau ini termasuk Bani Israel. Kalau dalam syariat Nabi Musa, orang itu memang tidak dibatasi untuk menikah dengan perempuan, tidak dibatasi. Satu contoh, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Ya dalam syariat mereka memang boleh. Nabi Dawud istrinya 100. Dalam syariat Nabi yang dibawa Nabi Musa memang boleh. Tapi kalau sekarang ya jelas nggak boleh. Istri beliau itu banyak. Semuanya meninggalkan Nabi Ayub, hanya tersisa 1. Hartanya begitu banyak tapi habis semuanya. Karena begitu tidak punya, istrinya itu sampai bekerja menjadi pelayan. Nabi Ayub sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau terkena penyakit lepra. Disebutkan bahwasanya mulqa ala kanasati Bani Israil tahtalifu ad-dawabu fi jasadihi. Sampai Nabi Ayub itu karena begitu menjijikkan diletakkan di tempat sampah, dan hewan biasa lalu lalang di atasnya, karena memang sudah tidak seperti layaknya manusia normal. Itu pun ketika istrinya yang paling setia ngomong kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, lau da'auta rabbaka yafruju angka yufarriju angka. Sebetulnya kalau kamu berdoa mohon disembuhkan, Allah pasti akan menyembuhkan kamu loh suamiku. Ya kamu hendaknya doa minta disembuhkan. Tapi Nabi Ayub itu Masya Allah doanya, beliau berkata, qad istu sab'ina sanatan sohihan fahal qalilun lillahi an asbiru lahu sab'ina sanatan. Bagaimana mungkin aku itu tidak bisa menjalani sabar ketika aku dalam keadaan sakit? Aku malu kalau aku tidak sabar, karena oleh Allah aku sudah diberi kesehatan, diberi kelancaran itu selama 70 tahun hidupku. Masa gara-gara sakit begini saja kemudian aku mengeluh? Ini yang hebat dari Nabi Ayub. Saat sakit beliau ingat waktu sehat. Kadang kita kan lupa. Ketika kita sekian tahun sehat, kemudian kita sakit bentar saja, kita mengadu, kita sudah seperti merasa orang paling ternista di dunia, orang paling sedih di dunia.
melupakan nikmat yang sudah diberikan Allah puluhan tahun kepada kita, seakan-akan nggak ada lagi, yang ada cuma sakit saja. Nah, Nabi Ayub itu begitu. Istrinya ketika membujuk Nabi Ayub, engkau sebetulnya kalau doa minta disembuhkan, Allah pasti menyembuhkan kamu. Tapi Nabi Ayub, aku malu kalau minta disembuhkan, karena aku sudah sekian tahun, 70 tahun diberi kesehatan, masa hanya sakit begini aku tidak bersabar. Nah, kemudian kenapa di dalam ayat yang 83 itu Nabi Ayub akhirnya beliau berdoa, Robbi anni masaniyaddur, ya Allah aku sedang mengalami sakit. Ini tidak minta disembuhkan, ini hanya mengadu kalau dalam tafsir. Karena saking tidak punyanya, istrinya ketika menjadi pelayan kemudian dia dalam keadaan masal, akhirnya nggak punya pekerjaan. Akibat nggak punya pekerjaan, istrinya sampai menjual rambut untuk makan mereka berdua. Rambutnya yang dikepang dua sehari ini dipotong untuk membeli roti. Nabi Ayub curiga, ini istriku sudah nggak punya pekerjaan tapi kok bisa bawa makanan. Besoknya lagi cari pekerjaan nggak dapat lagi. Akhirnya rambut yang kedua, kepang yang kedua dijual sekalian. Baru Nabi Ayub akhirnya, kamu kok dapat makanan, harus jujur dari mana. Istrinya akhirnya membuka kerudungnya. Setelah itu Nabi Ayub langsung mengadu kepada Allah, Robbi anni masaniyaddur, ya Allah aku sedang dalam keadaan sakit, engkau zat yang maha penyayang ya Allah. Nabi tidak minta disembuhkan, hanya mengadu saja. Orang kalau sudah sabar, orang kalau sudah dekat kepada Allah, tidak minta disembuhkan, hanya mengadu, Allah langsung memberikan kesembuhan. Bahkan tidak hanya memberikan kesembuhan, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatam min indina. Semua hartanya dikembalikan, bahkan dilipat gandakan. Istrinya kembali, anak-anaknya makin banyak. Ini adalah ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub, dan Nabi Ayub begitu luar biasa seperti itu. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i seperti tadi, bahwasanya nabi-nabi mendapatkan kemuliaan setelah mereka menjalani ujian. Ketika kita sekarang mengalami ujian, mari kita berpikir seperti Imam Asy-Syafi'i itu. Bisa jadi ujian yang kita alami sekarang ini adalah sebuah proses agar kita mendapatkan kemuliaan. Dan marilah kita bersabar seperti Nabi Ayub. Sekian tahun kita diberi kesehatan, sekian tahun kita diberi kelancaran rizki, sekian tahun kita diberi kemuliaan. Masa hanya gara-gara ujian bentar kemudian kita lupa dengan rahmat yang diberikan Allah, kita hanya melihat ujian saja, cobaan saja. Orang biasanya kan seperti itu, sakit 2 hari langsung seakan-akan itu hidupnya penuh dengan rasa sakit saja, melupakan kesehatan puluhan tahun yang sudah diberikan Allah. Oleh sebab itu, apa yang menjadi sejarah dari Nabi Ayub ini patut untuk kita amalkan, karena di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah berfirman, lafi qasasihim ibrotul liulil albab. Sejarah dari para nabi itu hendaknya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sempurna. Ini memang bukan nabi kita Nabi Muhammad, tetapi sejarah Nabi Ayub termaktub di dalam Al-Quran agar kita semua bisa mengambil pelajaran. Semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesabaran, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.